Dan inilah trending topik selengkapnya pemirsa. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Merampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, sorotan berkenaan dengan vonis Harvey Muiz dan juga korupsi sebesar atau juga kerugian negara sebesar 300 triliun akan kami bahas di siang hari ini di depan orang-orangnya langsung begitu ya, yang akan memantau kita. Nah, selain karena kasus nilai yang fantastis pemirsa, kali ini vonis ringan yang dijatuhkan hakim juga menjadi sorotan masyarakat. Jadi sampai sekarang itu sudah ada berarti 10 terdakwa ya dalam kasus korupsi ini yang dijatuhi vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan vonis terhadap para terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan jaksa nih pemirsa. Bahkan tadi kalau kita lihat di awal ini juga menjadi sorotan dari presiden ya sepertinya ya. Dan pemirsa, Senin kemarin memang sudah ada 4 terdakwa yang telah divonis Hakim Pengadilan Tipikor yang secara keseluruhan keempat terdakwa tersebut divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Salah satunya adalah terdakwa Helena Lim yang divonis buinya 5 tahun penjara. Dan vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun penjara nih Anggi dan pemirsa. Ya, Helena Lim ini sebelumnya dikenal dengan Crazy Rich Pig pemirsa, sekaligus pemilik dari PT Quantum Skyline Exchange. Vonisnya tadi sudah disebutkan Jessica, 5 tahun penjara, dendanya 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, maksud kami 2022, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Jumlahnya nih pemirsa mencapai 900 juta rupiah. Pemirsa, kalau kita lihat ya sebetulnya vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidananya 8 tahun penjara dan dendanya sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun serta uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 4 tahun. Dan tapi pemirsa, menurut hakim, Helena ini tidak menikmati uang pengamanan seolah-olah dana CSR yang diterima oleh Harvey. Dan menurut hakim, Helena hanya menikmati keuntungan dari kurs atas penukaran valuta asing dari uang pengamanan tersebut. Dalam sidang Senin pekan lalu, pemirsa Pengadilan Tipikor Jakarta juga memvonis 6 terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa. Helena, tanggapannya dikit aja. Kebanyakan apa sedikit? Sedikit ya? Sedikit Helena. Kita ke Harvey Muiz. Nah, dia ini divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan dendanya adalah 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 210 juta rupiah. Maksud kami 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara. Dan pemirsa, seluruh aset Harvey yang terkait dengan perkara yang diputuskan hakim ini dirampas untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Jadi pemirsa, suami dari artis Sandra Dewi ini dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 dan juga TPPU. Lagi-lagi pemirsa, vonis Harvey ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 12 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan dan uang pengganti jumlahnya 210 miliar rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Kayaknya ke
konsultasi dengan ya. Nah Jessica, kita akan ajak pemirsa untuk pindah ke sorotan berikutnya pemirsa. Apakah Anda yakin bahwa orang-orang yang terlibat terorisme ini dan mereka kembali ke NKRI ini akan benar-benar sungguh-sungguh atau hanya ya cara-cara tersiasat saja? Kami akan dalami soal ini usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.